Cah cilik ayu, ceria, ra duwe dosa. Kaya cek wingi yo, tapi cah cilik iku saiki nang ambang nyawa perkara santet menungso laknat. Ya wes, hati-hati, aja langsung mulai wedine ana iku. Iku batin Sri ketika mendengar percakapan mereka berdua. Apa maksud kalimat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Reza Maulana, yang akan membawakan sederet kisah misteri yang tentunya akan membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Malam hari ini saya akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil saya kulik. Sebegitu kelamnya cerita ini, sampai saya berjanji tidak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu, saya mohon kerjasamanya. Dan selebihnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo yang sangat pelan, sehingga saya bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini sedetail mungkin. Dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya. Yakin awakmu budal kok ibu kota? Kok gak golek gawean kene ae idek kan? Bekne ana sing butuh, Nduk. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa pak nang kene? Wong Sri ae mak lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Terus nek awakmu budal, bapak ya apa to, Nduk? Sopo sing kerawat bapak, Nduk? Nggih, Pak, Sri ngerti. Tapi nek Sri gak budal, ya apa? Ben Sri isok ngekei bapak duit. Sore itu matahari mulai terbenam. Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri mengangkat telepon dan menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD. Seperti kebanyakan anak-anak perempuan di kampung itu, baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias meski ia janji akan datang pukul 8. Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing. Ia harus naik angkutan kota karena kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruang kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun
ia masih harus diseleksi. Dan siang ini si keluarga akan datang. Sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, bener, awakmu lahir pas dina Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun, dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, ini pertanyaan aneh. Hayangati ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar. Lebih megah, ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana, ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar, lama tidak ada kabar. Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruang itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini, tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa. Dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya lengkap dengan sanggul, ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat lebih tinggi. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Ayune, ucapnya, nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk, kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu apa arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung. Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa, semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. Angkatan sirah munduk, ra usah wedi ngunu. Mbah ki wis tuwek, ra usah hormat kaya ngunu. Sri hanya mengangguk, ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. Dok, gelem kerja ambek Mbah. Sri mengangguk. Jaluk piro bayaranmu saulane? Tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah, nek saged. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000? Ya apa to nek tak kei saulan 5 yuta. Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju dan ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepersen pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan kepada sang bapak, namun bapak mengatakan hal yang dari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak kok gak apik ya nduk? Apa gak awakmu golek gawean liya wae? Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri,
ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan juga Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ngeten Mbak, kula badhe tandhet sampean purun nyambut ten mriki. Soale ana pantangane, nek sampean gak purun pantangane ra iso dicabut meneh. Kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangan opo nggih, Mbak? Sri bisa melihat geleget aneh karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya, ia lalu berbisik pada Sri, uripmu bakal dijamin, nek awakmu gelem Nduk, tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak meksa. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri, namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Nggih, kula purun. Sri pun melangkah pergi, ia menemui Dini dan juga Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang mungkin akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam tiba. Malam itu mereka semua sudah datang di rumah ini. Tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain. Tidak ada yang bicara. Bingung, Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun, sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Di setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota. Jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka, tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar, mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak, badhe ten pundi niki? Kula mboten dipateni kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum sembari tetap memaksa mobil menembus celah pepohonan seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu. Dan dari sana ada jalan setelah melewati jalan yang naik turun. Mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi. Terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria itu.
mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kene, bapak iki sing jelasno kabeh. Tampak dari luar, bapak itu sudah usur. Bahkan, cara berjalannya saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya, yaitu Pak Ageng. Katanya, lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, yaitu keranda mayat. Dan di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA atau masih muda. Ia memejamkan mata dan di badannya terlihat banyak sekali nanah busuk dari galis lebam hitam. Siapa? Nami kulo Tamin. Kulo ngertos akeh sing kepingin jenengan-jenengan takokno. Enten opo sing kedaden nang kene. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono opo asline nang kene? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar sopir dan juga bapak berbicara. Ki, opo gak ono sing jelasno nang cah-cah iku mau kerja opo nang kene? Kok koyo aneh kaget ngono. Si sopir mulai bicara, "Dereng Mbah, ngapunten. Awakmu langsung balik tah? Gak mene ya?" Tanya si Mbah. "Boten Mbah, benjing kula kudu nganter ibu." "Ya wes, hati-hati, ajak langsung mulai wedine ana iku." Iku batin Sri ketika mendengar percakapan mereka berdua. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Metuwo nduk, aku roh awakmu ning kono." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. "Celuken koncomu kabeh, mengerti alasan kena opo sedaya ana ning kene." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan semakin diam mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku isih cilik, cah cilik ayu, ceria, randu doso. Kaya cek wingi yo, tapi cah cilik iku saiki nang ambang nyawa, perkara santet menungso laknat." Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begidik ngeri. "Cah cilik iku Dela, yo iku sing ning kamar." "Santet?" ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. "Yo, mangkane cah iku digawa nang kene, disingitno ben isok tahan sampai ketemu awulurane." "Disingitno? Tekan sinten Mbah?" tanya Sri yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Akeh sing rong mok roni, luweh apik gak roh ae." Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. "Saiki tak uruki tugase jenengan kabeh ya." Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda
agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, hanya ada kegelapan di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air guna kebutuhan hidup selama tinggal di sini. Termasuk untuk basuh sudo Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya. Pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat perjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara ngedusine pancen onok tata carane, salah sijine kembang pitung rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tampah dengan cekatan. Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menurut apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain tentang perut Dela. Pada saat itu Sri melihat perut Dela yang semakin membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Bah," kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan juga Erna. Sahabat SMG Misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan part 1 dari kisah yang akan berlanjutan atau cerita yang nantinya akan saya bawakan. Jadi buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan kisah ini, saya mohon untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, supaya channel ini semakin berkembang dan kita bisa membawakan berbagai macam kisah misteri yang tentunya menemani malam Anda. Saya Muhammad Reza Maulana atas waktu dan perhatiannya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.